sebuah curug tersembunyi di kampung Curug Rendeng, Kabupaten Subang. Konon, curug ini menyimpan harta karun leluhur kampung. Namun belum pernah ada yang berhasil mengangkat harta karun tersebut hingga hari ini. Beredar kabar, siapa menginginkan harta karun, dia harus bisa mengislamkan jin penjaga harta. Siapa gerangan jin penjaga harta karun? Apakah dia sesosok wanita yang sering nampak di air terjun ini? Sudah berada di Desa Curug Rendeng, Kecamatan Jalan Sagak, Kabupaten Subang. Konon para masyarakat mempercayai bahwa di tempat ini tersimpan sebuah harta karun yang dititipkan oleh para leluhur mereka. Fenomena-fenomena suara gaib juga muncul di tempat ini. Apakah yang sebenarnya terjadi? Saya sudah ada Pak Tono. Assalamualaikum Pak Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tono mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai asal-usul dari Curug Rendeng ini. Yang diberi nama Curug Rendeng ini oleh leluhur di sini dulu. Asal mulanya curugnya dua. Ada dua. Yang ini sebelah ini satu, yang ini satu. Karena berhubung terlalu banyak jembatan mungkin, yang satunya ditutup, lalu airnya disatukan ke sini. Dan itu termasuk simbol juga. Kenapa air bisa disatukan, asalnya dua. Jadi intinya supaya warga di sini, orang-orang di sini bisa bersatu. Berarti di dalam kebenaran. Bapak Tono, kalau misalkan Bapak merasakan fenomena-fenomena gaib, mungkin seperti tadi masyarakat bilang ada suara-suara gaib, itu bagaimana Pak? Jelas ada, memang ada di sini. Itu suara-suaranya itu berbicara atau apa? Ya berbicara, cuman kedengarannya nggak jelas gitu lah. Kadang suaranya mirip-mirip orang yang ada di sini aja gitu. Nah yang penjelmaannya itu seperti apa Pak? Ya bentuknya manusia cuman tinggi gitu. Bentuknya warnanya hitam gitu. Gitu aja. Ya. Baik Pak Tono, terima kasih atas informasinya. Ya, bagaimana menurut Kang Hari mengenai Curug Rendeng ini? Fenomena yang tadi menarik juga ya, yang disebutkan ada harta korun. Bukan sebenarnya itu harta korun itu dalam artian yang tenggelam ke dalam bumi gitu kan, harta korun. Nah, satu itu, kedua yang disebutkan ada disebut di sini ada penjelmaan jin korin yang udah penunggu di sini memang ada gitu. Memang bagus. Nanti kita buktikan secara pendeteksian dulu gitu kan. Setelah pendeteksian baru kita mediumisasi gitu coba. Biarkan saja kita baca di dalam hati istighfar astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar Allahu akbar, biarkan saja. Misalkan ada getaran dan tangan ada yang membawa, biarkan saja. Enggak, tapi saya mau bawa kemana ini? Biarin aja. Kemana pun biarin aja. Biarin kemana pun silakan aja. Mungkin aja cuma biarin. Taruh. Berarti arah yang paling kuat arah sana ya? Ini tangan saya dibawa mengarahkan ke arah mereka gitu. Ya, ke arah. Namanya pendeteksian. Nah, coba di dalam hati Mbak, ucapkan dalam hati. Saya ingin ngobrol. Iya, astagfirullahaladzim. Ya, ada itu apa namanya? Perempuan. Nah. Perempuan pakai baju putih. Panjang banget rambutnya. Ya. Nah, itulah yang disebut ungkapannya gitu. Ternyata sudah ada makhluk menghuni mediator kami. Anda bisa tenang sedikit dulu? Bisa tenang? Kalau ketenangan kuring. Iya, ini Anda siapa sebenarnya ini? Kuring Rani Raja Sata. Raja Sata. Raja Sata. Raja Sata itu siapa? Kuring anu boga kekuasaan dia. Kekuasaan yang di sebelah mana itu?
Naon aja nanya kuring. Mengganggu kekuasaan kuring. Kami kesini cuma ingin mencari informasi mengenai asal-usul. Kenapa? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Ini beda lagi ya? Iya. Siapa yang ingin masuk? Ya, ini Anda sebelumnya siapa dulu? Orang bahasa kuntianya. Hah? Kuring dipindahkan. Kenapa sih harus dipindahkan? Kuring masalah dipindah ganggu kepimpinan kawan. Saha pimpinan aja. Siapa? Pimpinan siapa? Ya ada orang disebutkan. Nah kuring mau disebutkan benang hukuman. Oh di bangsa anjing ke aya hukuman. Ya aja kuring mengarang suruh awe dihukum. Kadang-kadang sekurang dia suka titah-titah kuring mah. Ya titah ngahurian kita. Kamu aya anu ompol di mana wae. Wah, ada tadi kita juga kita. Anda udah berapa lama sih tinggal di sini? Mulai anjeun aku umur kuring. Alhamdulillah jeung alam dia beda. Iya. Alam cuma ratusan tahun, alam cuma puluhan tahun. Wah, ini anjeun deuna. Berarti Anda tahu mengenai asal-usul atau sejarah dari Curug Rendeng? Kuring hak yang ngajelaskeun masalah negara itu. Memangnya kenapa? Aya deui. Bisa ku anjeun dipanggil lo hakna saha. Assalamualaikum. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya tahu Anda siapa? Aden Adi saja. Aden saja mana? Kuring linggih didang yang anu dipang. Dia masih kena kekuasaan kuring. Cek saha enak bentat lintut. Bahasa-bahasa orang kamu dia bohong kamu. Saukur hayalan. Hayalan kumaha. Curug Rendeng teh baheula teh aya tempat pemujaan. Bisa bener lah. Biasanya mereka yang memuja datang ke sini tuh untuk apa memang? Jadi yang di bawah. Kedua kekayaan. Berarti lo jabatan. Memang dulunya ini tempat apa sih? Maksud Anda kenapa gitu? Karena masyarakat di sini mempercayai bahwa di Curug Rendeng ini tersimpan sebuah harta karun yang dititipkan oleh para leluhur. Benar. Itu harta karunnya bagaimana maksudnya? Baheulana pamajikan kuring muja. Pasti harta-hartana disimpan di situ. Teu nyangka pamajikan kuring disimpan. So, tadi datangnya anak buah kuring oke sabar. Oh tadi itu. Da kuring ge jadi kapal bawa jadi setengah-setengah kaditu teu ketarima kaditu ketarima kuring oge. Da kuring anu tanggung jawab sebagai pemimpin. Kalau saya boleh tahu itu harta karunnya seperti apa sih? Kuring ya hese nyebutkeun aja. Kuring teu bisa bari informasi. Like Aya anu. Tak disangka ada mediator lain yang suka. Itu siapa ya? itu siapa? Ya itu siapa? Anda itu. Informasi naon. Ya terus mengenai di sini dulunya katanya ada 2 curug, tapi kenapa sekarang bisa ada satu? Dirobah ku jelema. Ubahnya kenapa? Sok tanya ku aja. Naon mana ada kukai? Wah, aing rek dijelaskeun kumaha kabeh, ha? Bisa kelihatan aing. Kini mereka saling menyerang.
di dua dunia. Apa yang sebenarnya terjadi di antara makhluk ini? Ya, ini ada dua mediator yang saling berkelahi dan mereka tampaknya bermusuhan. Paksa kedua mediator disadarkan. Masih butuh informasi, mediumisasi kami lanjutkan lagi. Assalamualaikum. Ya manusia datang tadi, ha? Nggak bisa jawab salam kamu? Sudah, ini siapa? Kaulah eyang terbang. Oh, eyang terbang. Eyang terbang itu tinggal di mana? Tuh, saya tangkal tempat cicing aing di dia. Kaulah kersare di dia. Marane datang nggak ganggu, ha? Nggak, kami nggak bermaksud datang mengganggu. Nantang siapa aing, ha? Itu nantang saya bilang, itu nantang saya yang cari pengetahuan. Kaulah terkena sarek. Tiba-tiba makhluk ini menyerang kami. Tiba-tiba ada salah satu mediator yang mengajak Kang Hari berkelahi lagi. Sampai dia merasa terganggu sekali dengan kedatangan kami. Ampun. Alhamdulillah, mediator bisa dikendalikan. Apa sekawan saya ngobrol singkuri. Ya, Eyang udah bisa tenang, Eyang? Tenang. Eyang naon. Kami kesini cuma ingin mencari kebenaran mengenai mitos tentang Curug Rendeng. Mungkin Eyang bisa cerita kepada kami? Tahu apa? Ya, karena kami ingin mencari kebenaran saja, Yang. Tahu ke aing mentana. Pesahan. Lalu ke Tuh, ke batur aing itu. Berawan. Itu saya diasupkan kayak yang. Sepertinya ada makhluk lain hendak menghuni raga ini. Waalaikumsalam. Biasa sambil cari ngobrolan. Bisa duduk ngobrolnya? Ini Anda siapa ini? Bisa aing dapat juga. Kalau Anda ini penunggu di sini atau di mana? Tuh di hanau aing. Saacan alaya ieu ge aing geus cicing di tempat-tempatan. Anjing pasti apa sejarah tempat ini? Iya. Aya cerita kumaha, aya cerita naon, ha? Ya karena di sini dipercaya Curug Rendeng ini menyimpan harta karun. Itu benar? Waduh. Oh, harta karun di dia, cek saha eta. Jadi sebenarnya bagaimana sejarahnya? Iya baheula curug. Dua. Batak disebutkeun Curug Rendeng nya eta Curug Rendeng. Tapi lamun aya basa di dieu loba harta karun eta mah wadul, eueuh, boh menta boh naon getong ka dieu. Menta mah ka Gusti. Tadi kan Anda mengatakan bahwa di sini awalnya ada 2 curug, tapi kenapa sekarang hanya ada 1? Lantaran eta ditutup jadi pindah ka dieu hiji. Memang kenapa sih harus ditutup? Kusabab berbanu cilaka. Celakanya bagaimana? Di perempatan pangulinan barudak leutik baheula mah. Barudak cing arajang di luhur curug ke haranap. Nu matak ditotog, ditarikan. Kenapa sih bangsa Anda menjahili bangsa kami? Apaan kami aya batur manehna keur ulin eta. Tempat tempatan. Memangnya batur yang seperti gimana yang bisa Anda jahili itu? Jalma nu teu gablek iman. Jalma nu jauh ti Gusti Allah. Jalma panggampang-gampang nak ujian dirayu. Dengan cara apa Anda menarik batur-batur itu? Sarewoskeun tah panu jeuwirna. Kita sampai dari makan kita ya hiji curug teh aya lepas kita negara kita masukna ke mana kita? Ya aya teh kerajaan atau disebutkeun anak naon? Curug nu hiji. Nunungguana iblis.
setan, bangsa jin kafir. Tapi nu hiji deui nya eta jin sampetos kami di dieu. Anu ngabela nu hayang mawa jin-jin eta ka jalan anu bener. Kenapa bisa ada kerajaan yang beraura positif dan negatif dalam berdekatan? Itu bagaimana? Kerajaan apa sih? Anda bisa tahu nggak? Sebutkan. Apa? Eta mah rahasia umat kami. Nah sekarang mau tanya saya, kenapa harus dirahasiakan? Ada apa sampai harus bisa dirasakan seperti itu? Sangkan jelema menta ka kami disalahgunakeun, ku kami dibere eta ilmu ku manusia disalahgunakeun. Ilmu yang dikasih itu yang seperti apa memang? Eta kasebut ilmu kanuragan. Bisa dirasakan, bisa kok hidup ditempuh. Nah, dia hasil penanggung dan penanggung jadi nah anu malah muncul sanes dia lebet dia anu kerajaan dia. Kerajaan eta mah jin. Nah hayang ngaganggu ka manusia, sangkan manusia ka jalan manehna jalan terbalik. Tadi disebutkan kanuragaan, bisa teh anjeun merakitkeun kanuragaan. Nangkang di gelut saja ngaring. Lagi-lagi makhluk ini menyerang kami. Lu titik aing. Makhluk ini terus menyerang kami. Mungkin masih bisa nyari informasi kami. Tak bisa memberikan informasi, mediator disadarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ila lazina amanu siyama kama qala kullu lazina min qablikum la tatab Mediumisasi berlanjut lagi. Tetap di Dua Dunia. Waalaikumsalam. Nama Anda siapa? Orang nu disebutkan yang bawah. Anda tahu nggak sih tentang mitos yang berkembang di Curug Rendeng? Mungkin Anda bisa ceritakan mengenai asal-usulnya bagaimana? Bahwa urut jalan jelema. Lalu hubungannya dengan Curug Rendeng? Orang jadi ayah cayan. Ngalir cai kadinya. Jadi disarabut. disebut Curug Rendeng. Lalu mengenai kebenaran mitos yang katanya Curug Rendeng ini menyimpan sebuah harta karun, itu bagaimana? Ayah. Ya itu harta karunnya seperti apa memang? Loba harta di dia. Anjen terpercaya. Itu sebenarnya harta karun milik siapa sih? Eta geus aya di baheula. Urut jelema-jelema anu munyung-muja. Ya memuja kepada siapa? Anu di darieu. Manehna bisa jadi buaya. Bisa jadi orai. Sabangsa ninjin. Pernah nggak bangsa kami ada yang ingin mencoba mengambil harta karun dari Curug Rendeng? Loba nu niat hayang mah, tapi moal bisa cekula oge. Satengtong kelaya di dia mah. Jadi tak harta karun tetap peninggalan saha. Aya nu nyimpen. Ya eta dulur-dulur kula. Anda tahu nggak kabar yang beredar bahwa desa Curug Rendeng ini dulunya pernah dijadikan tempat untuk berkumpulnya para ulama. Benar? Eta pisan. Ulama-ulama dari mana saja yang Anda ketahui? Anjur. Putih Cirebon. Terus
Loba nu ti Garutna aya. Tah, maksudnya para ulama eta teh singgah sana di dieu teh kangge naon gitu. Cek kuring tadi oke. Keur masalah perbedaan agama eta. Manehna hayang mecahkeun kumaha. Sangkan ulah jadi ributan masyarakatna. Tah ku kiai-kiai eta anu diluruskeun. Ya pangkaluarkeun kaula karunya. Cenah awakna. Tak lama, mediator sadar. Ya Kang Hari, tadi dari para mediator mengatakan bahwa benar adanya di sini tersimpan harta karun. Dan ada beberapa orang juga yang berusaha mengambil harta karun tersebut. Itu bagaimana menurut Kang Hari? Kalau menurut Akang, yang disebutkan harta karun itu, karena itu kan hak, bukan hak kita, bukan hak manusia. Karena kenapa? Karena udah disembunyikan dari alam lahiriah ke alam, disebutkan gaib. Itu yang disebutkan pandangan secara ilmu lahiriahnya begitu. Tapi kan kalau misalkan harta karun tersebut tidak bisa diambil, tapi mengapa harus harta karun tersebut harus dijaga? Nah, harta karun yang dijaga itu karena dulu orang itu menganut ilmu kejinan. Nah, dari ilmu kejinan karena hartanya takut dia hilang, maka dijagalah oleh makhluk jin tersebut. Karena bisa diperintah oleh si orang tersebut. Begitu, Mbak. Tapi apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang-orang untuk bisa mendapatkan kekayaan? Kalau misalkan menurutkan ajaran Islam, yang disebutkan kita ingin mendapatkan kekayaan, itu ada dua, Mbak. Satu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keduanya yaitu kita harus berikhtiar. Karena di dalam keterangan menerangkan la yata'ina fi du'ana wa anna fil hasyaratil alata wa kuntum nasyara. Kalau kita ingin kaya, maka kita berdoa. Setelah kita berdoa, barulah kita disebutkan berikhtiar. Dan juga tidak cukup kita berikhtiar, harus dibarengan dengan iman. Apa yang disebutkan iman itu? Satu, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keempat, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan mendapatkan la yaqul illal ladzina rahmati ila jannah. Maka akan dapatkan yang diinginkan dalam berdoa dan berikhtiar itu akan terijabah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah prinsip-prinsip dalam ajaran